Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Ki Kebo Kanigoro, tokoh spiritual Jawa yang emoh masuk Islam. Ditulis oleh Denny Hermawan, 4 November 2021. Konon selepas Majapahit runtuh, beberapa kerabat kerajaan yang menolak dakwah Islam memilih mengasingkan diri hidup di pegunungan, belantara hutan atau tempat-tempat tak berpenghuni yang jauh dari jangkauan kekuasaan kerajaan Demak yang menjadi poros kekuasaan baru di Jawa. Salah satunya adalah Ki Ageng Kebo Kanigoro. Menurut penuturan salah satu versi Babad Tanah Jawi, nama aslinya adalah Raden Kebo Kanigoro. Adiknya bernama Raden Kebo Kenongo dan Kebo Amiluhur. Ketiganya adalah putra pasangan Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, dan Retno Pembayun. Nama asli Handayaningrat adalah Joko Sengara. Ia diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya, Raja Majapahit, yang diculik Menak Dali Putih, Raja Blambangan, putra Menak Jinggo. Jaka Sengara berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya. Jaka Sengara kemudian menjadi adipati atau Raja Muda Pengging, bergelar Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging I. Versi lain menyebut Jayaningrat. Putra-putrinya menempuh jalan hidup yang berbeda. Tercatat Kebo Kanigoro setia pada agama lama Siwa atau Buddha hingga akhir hayatnya ketika bertapa di puncak Gunung Merapi. Sementara Kebo Kenongo memilih masuk agama baru, agama Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Saat saudaranya Ki Kebo Kenongo masuk Islam, Kanigoro emoh ikut, lalu pergi meninggalkan kerajaan. Kebo Kanigoro lantas melakukan perjalanan dan melakukan laku bertapa. Sebelum berdiam di lereng Merapi, Kebo Kanigoro bertapa di Ambarawa, Jawa Tengah. Lantas berpindah-pindah ke berbagai tempat, diantaranya sampai ke desa Rejosari dan desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Setiap kali berpindah tempat, Kebo Kanigoro juga berganti nama, dan beberapa nama samarannya yang paling terkenal adalah Ki Ageng Prawoto Sidik dan Ki Putut Karangjati. Salah satu lokasi petilasan yang diyakini sebagai makam Ki Ageng Kebo Kenongo terdapat di Samiran, Selo Boyolali, Jawa Tengah. Di Selo, bangunan inti makam Kebo Kanigoro hanya dibuka tiap malam Jumat. Di sekitarnya terdapat makam tanpa isi sebagai petunjuk arah, yang mana nisan membujur utara selatan. Di kawasan makam terdapat sepasang pohon beringin yang dahulu diyakini sebagai gerbang utama masuk makam. Pada hari biasa pun ada saja orang yang datang ke makam ini. Biasanya adalah orang-orang yang memiliki permintaan untuk dikabulkan. Kebo Kanigoro menurut versi beberapa penulis. Menurut penulis atau tokoh kejawen Damar Sasangka, dalam salah satu tulisannya, Raden Kebo Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kebo Kenongo lahir tahun 1473. Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigoro masih berusia 6 tahun dan Raden Kebo Kenongo masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigoro pergi meninggalkan Pengging.
ia memutuskan menjadi seorang pertapa dalam usia muda, melakukan olah batin di daerah lereng Gunung Merapi. Tempat Ki Kanigoro pernah bertapa di lereng Merapi sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo yang masuk kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Damar Sasangka, Turgo berasal dari gabungan dua suku kata, Anggentur Raga, yang artinya menggembleng diri. Damar juga berpendapat jasad Raden Kebo Kanigoro moksa karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigoro sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempatnya bersemedi. Adik Raden Kanigoro yakni Raden Kebo Knongo dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ayahandanya, Adipati Handayaningrat IV, yang wafat, dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebo Kanigoro. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden Kebo Knongo terpaksa menggantikannya, dan Raden Kebo Knongo lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging, yang lalu memiliki anak Jaka Tingkir yang di kemudian hari menjadi Sultan Hadiwijaya, pendiri Kerajaan Pajang. Sementara berdasarkan penelitian S.H. Mintarja, penulis cerita silat klasik, Naga Sastra dan Sabuk Inten, terungkap bahwa Ki Kebo Kanigoro memiliki anak perempuan tunggal bernama Endang Widuri, hasil perkawinan dengan Nyi Gadung Melati. Menurutnya, Endang Widuri ini kemudian menikah dengan Arya Salaka atau Ki Gede Banyu Biru. Sesudah meninggal, Endang Widuri dimakamkan di pinggir pagar keliling makam Ki Ageng Pengging Sepuh di Tukuh Pengging, Desa Bonyudono, Kabupaten Boyolali. Menurut imajinasi S.H. Mintarja, sebelum mendapat bimbingan dari Ki Kebo Kanigoro, ilmu Mahesa Jenar, tokoh utama Naga Sastra dan Sabuk Inten, masih belum seberapa, hanya setingkat lebih tinggi dari kesaktian para pendekar level menengah. Namun setelah mengembleng diri di bawah bimbingan Ki Kebo Kanigoro, ilmu kanuragan Mahesa Jenar meningkat tajam. Bahkan jika harus melawan para sesepuh dunia persilatan sekalipun tidak akan kalah, sehingga Mahesa Jenar kemudian disebut sebagai titisan dari mendiang Pangeran Handayaningrat sendiri. Bahkan oleh sebagian kalangan tua, Mahesa Jenar yang merupakan karakter fiksi dipandang lebih hebat dari gurunya yang tokoh historis tersebut. Kitab Babad Sunan Tembayat tahun 1443 Saka menyebut bahwa Kyai Purwoto Sidik atau Ki Kebo Kanigoro, anak Ki Ageng Pengging Sepuh Boyolali, menikah dengan Nyi Gadung Melati dan memiliki beberapa putra-putri, antara lain Ki Ageng Gribik I, Pangeran Kedanyang, Kyai Ageng Banyu Biru II, dan Rara Sekar atau Rara Tengok atau Rara Endang Widuri. Selain itu, ada pula kepercayaan bahwa Ki Ageng Kebo Kanigoro juga memiliki beberapa anak yang pindah ke Bali dan menurunkan beberapa keturunan di sana. Demikian sekilas kisah Ki Kebo Kanigoro, tokoh spiritual Jawa yang emoh masuk Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.